Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, untuk kali ini kelas 12 BDP untuk pertemuan pertama kali atau perdana memasuki tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama kita masuk ke bab pertama, yaitu pembahasan mengenai tentang mesin pembayaran dan alat hitung. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dan anak-anakku semua diharapkan dapat yang pertama memahami tentang pengoperasian mesin pembayaran dalam transaksi, memahami pengoperasian alat hitung, sekaligus mampu mendeskripsikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai, dan mendeskripsikan tentang pengoperasian alat hitung. Sebelum kita mengetahui atau tahu fungsi dari mesin pembayaran dan alat hitung, yang pertama kita harus mengetahui dulu maksud dari pembayaran. Nah, pembayaran itu adalah salah satu aktivitas yang sangat penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Kita mengetahui dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya, nilai transaksi ini perlu kita ketahui bahwa ada manfaat serta resiko-resikonya yang kemungkinan terjadi. Maka dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar, dan aman. Dalam kegiatan penjualan banyak sekali jenis peralatan yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan kegiatan transaksi jual beli antara konsumen dengan produsen, seperti yang kita lakukan kalau kita lihat di sebuah toko, swalayan maupun pedagang-pedagang eceran. Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, sangat mempengaruhi berkembangnya jenis peralatan, yang mana banyak sekali toko-toko besar atau swalayan yang mulai beralih ke mesin pembayaran. Nah, mesin pembayaran ini sering digunakan biasanya dioperasikan oleh kasir, di mana tugas-tugas dan tanggung jawab kasir terhadap mesin pembayaran tersebut diantaranya mampu mengetahui jenis dan jumlah barang yang telah dibeli oleh konsumen, jenis alat pembayaran atau pemberian diskon, sampai dengan membaca laporan penjualan, baik itu laporan penjualan per kasir maupun untuk laporan penjualan perusahaan pada setiap periode tertentu. Nah, akan kita bahas di sini adalah yang pertama, transaksi bisnis. Transaksi bisnis ini merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalani oleh setiap perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Dalam dunia bisnis, berbagai macam kegiatan usaha manufaktur atau pabrik yang memproduksi barang-barang serta usaha dagang yang melakukan pendistribusian, baik dagangan dan usaha jasa. Nah, jadi pada akhirnya akan bermuara pada kegiatan penjualan barang atau jasa. Yang pertama perlu kita lihat atau kita pelajari, yang pertama, langkah-langkah penjualan produk. Nah, langkah-langkah penjualan sejak persiapan atau pra penjualan sampai melaksanakan penjualan dan memberikan pelayanan purna jual terhadap konsumen.
Yang pertama, kita harus menentukan dan pemantapan tempat usaha. Yang kedua, memobilisasi sumber daya manusia dan dana, menentukan sistem penjualan, lalu membuat ramalan penjualan dan menyusun rencana penjualan. Selanjutnya, kita harus menentukan dan melaksanakan program penjualan, termasuk menentukan daerah penjualan, pemasaran, dan cara penjualan. Selanjutnya, memelihara persediaan barang dagangan, peralatan, dan perlengkapan, melaksanakan penjualan barang mulai dari menerima pesanan sampai dengan pembayaran dan pengirimannya. Baik itu kita menerima klaim atau retur dari konsumen, dan menyelenggarakan administrasi penjualan, dan melaksanakan urusan purna jual kalau seandainya dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini juga, setelah kita melakukan langkah-langkah penjualan produk, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui jenis-jenis peralatan penjualan. Dalam dunia perdagangan banyak sekali jenis peralatan yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan transaksi jual beli, mulai dari pencarian informasi barang yang akan kita jual saat memberikan pelayanan kepada pelanggan, sampai dengan menyelesaikan transaksi penjualan. Adapun yang dimaksud dengan peralatan penjualan atau mesin-mesin bisnis, semua jenis mesin yang digunakan dalam kegiatan bisnis, khususnya perdagangan yang digunakan untuk membantu menyelesaikan transaksi dagang dengan menyenangkan customer. Jadi peralatan penjualan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peralatan berupa perlengkapan dokumen penjualan, seperti contohnya nota, bon, dan faktur. Nah, nanti kita pelajari mengenai tentang seperti apa bentuk dari nota, bon, dan faktur. Nah, serta peralatan tulis-menulis lainnya, ya, termasuk berbagai macam stempel dan plastik pembungkus. Nah, selanjutnya yang kedua, peralatan berupa mesin-mesin. Nah, umumnya peralatan yang digunakan tersebut dengan mesin ada beberapa nama mesin-mesin yang digunakan atau istilah-istilah yang digunakan baik di pasar swalayan maupun di pusat-pusat perbelanjaan yang sifatnya bisa menunjang, mempermudah setiap orang atau setiap SDM yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan tersebut. Setelah itu kita harus mengetahui jenis-jenis peralatan dan lain sebagainya. Lalu kita harus mengetahui fungsi peralatan penjualan. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tunai dan non-tunai. Sering sekali kita menjumpai pasar swalayan maupun toko-toko yang sifatnya melayani pembayaran secara tunai dan non-tunai. Seiring berkembangnya zaman, hampir 80%, 90% usaha-usaha retail bisa melakukan transaksi secara non-tunai. Nah, instrumen pembayaran tunai ini adalah menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Nah, sementara instrumen pembayaran non-tunai dapat kita lihat alat pembayarannya dengan media kertas atau lazim disebut dengan paper based instrumen, ya, seperti cek, bilet giro, wesel, dan lain-lain. Serta alat-alat pembayaran non-tunai dengan media kartu yang lazim disebut card based instrumen, seperti kartu kredit, kartu debit,
kartu ATM, dan lain-lain. Nah, adapun fungsi peralatan penjualan mesin-mesin bisnis harus kita ketahui dari sekarang atau sejak dini, agar yang pertama mempercepat dalam penyelesaian atau menyelesaikan pekerjaan. Keunggulan yang kedua, lebih efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, mampu meminimalkan kesalahan saat berhitung.